Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, pelajaran tafsir. Mudah-mudahan setiap pertemuan dari ayat per ayat, surat per surat yang kita lewati menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa menghilangkan keraguan kita tentang kebenaran ajaran Islam, tentang kebenaran Allah sebagai sesembahan yang benar, yang berhak, satu-satunya yang berhak disembah, tentang kebenaran bahwasanya Allah itu pencipta alam semesta satu-satunya, kemudian kebenaran para nabi dan rasul, kemudian kebenaran para malaikat, kemudian kebenaran adanya hari akhirat, adanya surga dan neraka, adanya pahala dan dosa, dan semua yang berkaitan dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari perkara gaib, kita yakini sebagai suatu kebenaran, dan juga perkara takdir. Nah, ini manfaat dari ilmu yang kita pelajari, akan menghilangkan keraguan kita sehingga kita menjadi orang yang yakin, beriman kepada semua yang kita telah sebutkan tadi. Kemudian juga dengan ilmu ini akan mencegah kita dari berbuat dosa. Di mana kita lihat kebanyakan orang yang terjerumus ke dalam dosa, jazakallahu khairan, penyebab utamanya adalah kejahilan, tidak adanya ilmu atau lemahnya ilmu. Ini yang sering saya ulang agar menjadi alarm bagi kita bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dan memperkuat semangat kita beramal dan memperkuat hawa nafsu kita untuk kita kekang dari berbuat yang buruk. Baik ya ikhwah dan akhwat sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita masuk tafsir surat Al-Adiyat. Seperti biasa, sebelum kita masuk tafsir, menjelaskan tiap ayat, tiap kata, kita bacakan dulu suratnya. Diharapkan kepada seluruh santri, santriwati yang mendengarkan untuk menyimak. Siapa yang menyimak Al-Quran, dia akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita terangkan berapa kali pertemuan makna dari bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu kita ulangi. Kemudian masuk ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah. Adiyat, kuda yang larinya kencang di medan peperangan. Dhabaha, terengah-engah. Jadi kuda itu kalau lari kencang ada suaranya. Kayak kita itu suara ngos-ngosan. Nah, seperti itu. Kalau di kuda ada bunyinya begitu. Namanya dhabaha. Wal 'adiyati dhabaha, demi kuda yang berlari kencang di medan peperangan. Dhabaha, sampai terengah-engah. Fal muriyati qadaha, yang memercikkan bunga api di kakinya. Qadaha. Jadi kuda itu kalau lari di tempat yang bebatuan yang agak keras, tergesek-gesek kakinya itu, dia lari itu sampai memercikkan api kayak bunga api. Antum ada batu, antum gesekkan batu yang sama-sama keras, ada bunga apinya. Itu namanya muriyati qadaha. Muriyati itu kuda yang berlari, kakinya tadi itu sampai memercikan bunga api. Qadaha namanya bunga api. Kemudian fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang subha di waktu subuh. Ini sumpah semua, sumpah demi kuda yang menyerang di waktu subuh. Mughirah. Mughirah, tapi di sini dibentuk jamak mughirat. Artinya kuda yang menyerang subha, pada waktu subuh. Aghara yugiru dalam bahasa Arab artinya menyerang. Al-mughir, mughirah artinya orang yang menyerang. Ada orang bernama Mughirah di sini? Artinya orang yang menyerang, melakukan penyerangan. Fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang subha di waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a, yang atharna, mengeluarkan bekas-bekas, naq'a, debu. Antum kalau lihat kuda lari di atas tanah, ada debu yang terbangan, itu namanya apa? Naq'a. Fa atharna bihi naq'a, yang menerbangkan debu-debu. Hentakan kakinya itu apa? Menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, yang menyerang di tengah-tengah musuh. Fawasatna, yaitu melakukan penyerangan di tengah. Jam'a, di sekumpulan musuh. Ya, ini berbicara tentang apa ini, ikhwan?
tentang Allah bersumpah dengan hewan kuda. Tapi bukan kuda sembarang ini, kuda yang dipakai di medan peperangan. Bukan kuda yang dipakai membajak sawah, bukan. Apalagi yang bawa bendi, bukan. Tapi kuda yang digunakan di medan peperangan. Baik, kita lanjut ya. Innal insana li rabbih lakanud. Ini isi sumpahnya. Wal adiyati dhabaha, demi kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Fal muriyati qadaha, demi kuda yang memercikan kakinya, memercikan apa tadi? Bunga api. Fal mughirati subha, demi kuda yang melakukan penyerangan pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, dan menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jama'a, menyerang di tengah-tengah musuh. Sumpah semua itu. Demi. Nah, isi sumpahnya apa? Allah bersumpah dengan kuda ini. Isi sumpahnya apa? Innal insana li rabbih lakanud. Sama dengan wal asri, demi masa. Isi sumpahnya apa? Innal insana lafi khusr. Nah, kalau ini isi sumpahnya innal insana li rabbih lakanud. Jadi kalimat yang sebelum-sebelumnya itu adalah sumpah. Allah bersumpah dengan hewan yang namanya kuda yang digunakan dalam peperangan, ditunggangi dalam peperangan. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu li rabbih, terhadap Rabbnya, lakanud, kufur, sangat kufur, sangat ingkar. Maksudnya kufur terhadap nikmat Allah. Kanud memiliki dua sifat. Yang pertama, kufur terhadap nikmat, tidak bersyukur. Yang kedua, cepat menggerutu atau menggerutu terhadap musibah, menghitung-hitung musibah. Jadi kanud ikut wazan fa'ul, artinya banyak sekali melakukan kekufuran, kufur nikmat. Kemudian maknanya yang kedua apa tadi? Banyak mengeluh terhadap musibah, berhitung-hitung musibah. Kalau diberi nikmat dia kufuri, dia tidak syukuri. Kalau diberi musibah dia banyak mengeluh. Kemudian juga musibah tersebut dia hitung-hitung. Nah, itu namanya kanud, sampai keluar kalimat musibah apa lagi, terlalu berat. Nah, itu namanya kanud. Sudah tidak mensyukuri nikmat, kemudian menghitung-hitung musibah yang menimpanya, tidak bersabar. Berarti lawan dari kanud ini adalah syakur. Orang yang bersyukur, banyak bersyukur terhadap nikmat, kemudian sabur, banyak bersyukur terhadap musibah. Jadi kanud artinya kafur, orang yang mengkufuri nikmat, banyak mengkufuri nikmat. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, yaitu orang yang kanud ini, atau hunya kembali ke al-insan, bisa juga hunya kembali ke Rabb. Beberapa penafsiran para ulama. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ada ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan hunya kembali ke al-insan. Ada yang mengatakan hunya kembali ke Rabb, li rabbihi. Sesungguhnya dia ala dzalika, terhadap kelakuannya itu, terhadap yang demikian itu, maksudnya kelakuannya,
banyak mengkufuri nikmat, tidak bersyukur, kemudian banyak mengeluh atas musibah, menghitung-hitung musibah. La syahid, menyaksikan. Artinya dia saksikan kalau dirinya itu betul-betul kufur terhadap nikmat. Jadi orang kafir, orang yang tidak mensyukuri nikmat, secara lisanul hal itu maksudnya keadaannya kalau dia itu menyaksikan kalau dia itu orang yang kufur terhadap nikmat, banyak mengeluh terhadap musibah. Namanya syahid, yang dimaksud dengan syahid. Jadi bukan syahid di sini yang dimaksud orang yang menyaksikan dengan kalau syahid di sini bukan maknanya adalah orang yang tahu kalau dirinya itu bukan hanya terbatas pada orang yang tahu kalau dirinya itu kufur terhadap nikmat. Bahkan berlaku juga pada orang yang tidak tahu kalau dia kufur nikmat. Paham ini ya? La syahid, yaitu dia saksikan kalau dirinya itu betul-betul kufur terhadap nikmat. Dengan perbuatannya. Dikasih kesehatan. Baik, nanti sebentar kita jelaskan maknanya. Kita fokus artinya dulu ya, arti per kata. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahwasanya dia yaitu orang manusia tadi itu lihubbil khair, atau orang yang kufur tadi itu banyak mengkufuri nikmat Allah. Lihubbil khair lasyadid, lihubbil khair, mencintai khair, harta. Khair di dalam Al-Quran termasuk salah satu maknanya harta. Khair bukan cuma kebaikan artinya ya, artinya termasuk salah satu arti khairun adalah harta di dalam Al-Quran. Jadi maksudnya lihubbil khair, cinta terhadap harta, lasyadid, sangat cinta terhadap harta maksudnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahwasanya dia manusia tadi ini yang kufur terhadap nikmat tadi itu, banyak mengkufuri nikmat, banyak mengeluh terhadap musibah. Lihubbil khairi lasyadid, sangat suka, cinta, deman namanya, gandrung terhadap dunia. Tahu gandrung? Bukan empu gandrung. Gandrung artinya suka betul, suka sekali, ambisi. Syadid, sangat suka, sangat ambisi terhadap dunia. Siapa itu yang tadi? Al-kanut tadi, al-kanut, manusia yang banyak kufur terhadap nikmat. Itu dia sangat senang dengan harta. Jika diberi harta senang, jika berkurang hartanya mengeluhnya minta ampun, sampai mencak-mencak, apa ini Allah ini? Sudah sholat duha, sholat 5 waktu, kenapa rezeki saya susah? Sudah ikut kajian, kenapa rezeki saya ini susah? Masih ngutang-ngutang terus. Taib. Ini ada kaitannya, orang yang banyak mengkufuri nikmat, banyak mengeluh musibah, dia akan suka dengan dunia. Suka dengan dunia dia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah dia tidak tahu? Idza bu'thira, jika dinampakkan. Bu'thira, dinampakkan. Ma, seluruh fil kubur. Bu'thira itu maksudnya dibangkitkan. Ba'thara artinya dibangkitkan. Apakah dia tidak tahu
orang yang banyak kufur terhadap nikmat tadi, banyak mengeluh terhadap musibah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu nanti kalau mereka ini akan dibangkitkan nanti dari kuburnya, dikasih hidup. Menunjukkan apa ini? Tentang hari kebangkitan. Jadi pada hari kebangkitan, perhatikan, ini harus kita yakini. Hari kebangkitan terjadi setelah hari kiamat. Jadi hari kiamat dulu. Kiamat itu hancur, mati semua orang. Yang masih hidup mati, yang sudah mati ya masih di alam barzah, di alam kubur. Setelah mati semua orang, jadi hari kiamat mati semua orang. Setelah itu apa? Dibangkitkan lagi, dikasih hidup lagi semuanya, dihidupkan. Biar orang yang sudah hancur lebur, mungkin kemarin ada yang bertanya, orang yang hancur badannya Ustaz tetap akan dibangkitkan oleh Allah. Yang dibangkitkan dia. Allah kasih pulang itu tulang-tulangnya, daging-dagingnya kasih pulang, dibangkitkan lagi, hidup. Nah, dihidupkan ini dibangkitkan oleh Allah seperti dia waktu lahir. Antum lahir sudah pakai baju? Ada yang begitu lahir pakai baju? Tidak ada, telanjang semua. Jadi waktu dibangkitkan kita dari kubur kita dalam keadaan telanjang semua. Telanjang, gurlan, buhman, tidak memakai apa-apa di badan, kemudian gurlan dalam keadaan tidak disunat. Sama seperti lahir. Itu hari kebangkitan. Ustadz nanti tidak melihat Ustadz, sana panjang dia punya. Misalnya sana tidak. Di hari kebangkitan itu semua orang mikir dirinya. Tidak mau mikir orang lain dia. Karena pada saat itu yaumun syadid, hari yang sangat susah payah, hari yang menakutkan, mengerikan. Tidak mau pikir orang, biar orang telanjang apa di depan, mereka tidak peduli lagi. Dibangkitkan kita dari alam kubur kita dalam keadaan telanjang, kumpul di padang mahsyar, kemudian dimintai pertanggungjawaban, ditimbang amalan. Yang amalannya lebih banyak, lebih berat daripada amalan keburukannya, masuk surga. Amalan keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya, neraka. Orang kafir langsung masuk neraka. Tidak ditimbang. Apanya yang ditimbang orang kafir? Yang ditimbang adalah orang yang beriman. Kalau orang kafir tidak ditimbang. Tidak ada kebaikan mereka, masuk neraka kekal. Nah, orang beriman terbagi dua, ada yang langsung masuk surga, ada yang singgah dulu, transit dulu di neraka, dicuci, dibersihkan sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang lama, ada yang tidak terlalu lama, ada yang lama sekali sesuai kadar dosanya. Waliyadzubillah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu orang yang tadi itu bahwasanya kelak nanti akan dibangkitkan mereka ini dari alam kubur, dikasih hidup lagi untuk dimintai pertanggungjawab. Wa hussila ma fis sudur. Kemudian dinampakkan ma fis sudur, seluruh apa yang ada di dalam hatinya. Jadi mengerikan ini. Jadi yang munafik akan dinampakkan. Kelihatan pakai peci, pakai songkok, pakai jenggot, ternyata munafik.
tidak suka dengan ajaran Islam, tidak suka dengan Rasulullah, tidak suka dengan keimanan, tidak suka dengan tauhid. Nah ini kalau sudah dibangkit seperti ini akan dihusila ma fis sudur, akan dinampakkan apa yang ada di dalam hati. Ustadz, kenapa tidak dinampakkan yang dari amalannya? Amalan sudah nampak. Kenapa? Karena sumber kebaikan dan keburukan dari hati. Hati buruk, amalan buruk. Hati baik, amalan baik. Iya Azmil. Nah, gitu. Biar saya tidak pakai jilbab, yang penting hati saya baik. Bisa seperti itu? Penolakan dia terhadap hijab, kalau dia menolak mengatakan tidak wajib berhijab, menunjukkan kesombongan. Bagaimana orang sombong baik? Menunjukkan hatinya sombong, dan menunjukkan orang rusak seperti ini. Wa hussila ma fis sudur, dan akan dinampakkan, hussil, dinampakkan, kasih lihat. Padang mahsyar itu dikasih lihat. Oh si fulan. Nah, ternyata begini dia ini. Malu kita. Yang kalau di dunia seandainya aib kita dilihat orang lain, misalnya dosa yang kita bikin, mungkin malu kita. Di sana dikasih lihat. Nah ini orang-orang yang model seperti ini. Tapi di sana ada sebagian orang yang beriman disembunyikan kekurangannya, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman yang bagaimana dulu? Yang disembunyikan keburukannya, yaitu orang yang ketika dia berbuat maksiat misalnya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang memperlihatkan kebaikan di hadapan orang lain, kesolehan. Awas kalau sudah dia sendiri sudah pegang HP, semua dilihat. Yang jungkir balik, salto semua dilihat. Tapi begitu ketemu dengan teman-temannya, soleh. Paham ini? Hafal Quran. Berapa juz? 40 juz. 30 juz. 20 juz. Soleh nampak. Tapi ingat sudah tidak ada orang, sendiri sudah bikin dosa dia. Wa hussila ma fis sudur, akan dinampakkan pada hari kiamat. Dan ketika dia berbuat dosa tanpa ada rasa takut kepada Allah, ini yang akan dibeberkan oleh Allah pada hari kiamat. Adapun orang yang ada rasa takutnya kepada Allah, ini akan mengekang dia dari berbuat dosa. Kalau dia terjerumus, dia punya rasa takut dan akan kembali kepada Allah, ini akan disembunyikan oleh Allah pada hari kiamat. Jadi ada segolongan orang pada hari kiamat didatangkan oleh Allah, orang yang beriman, tapi dia ini banyak dosa. Tapi orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang bertauhid. Sini kau. Alam fa'ala kada yauma kada, fa'alta kada yauma kada. Tapi ada sebagian orang ini diinterogasi oleh Allah, ditanya-tanya tentang dosanya, tidak diperlihatkan ke orang lain, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lain tidak bisa melihat. Bukan kau bikin dosa pada hari sekian, bulan sekian, tahun sekian? Bikin ya? Iya ya Allah. Iya ya Rabb. Bikin dosa ini. Iya ya Rabb. Tidak bisa menyangkal kalau di sana. Kelihatan semua. Tanggal, jam. Allah tahu itu. Bahkan mata-mata yang khianat Allah tahu. Mata yang khianat Allah tahu. Jalan-jalan terlihat menunduk tapi
lewat cewek misalnya tidak pakai apa-apa, maksudnya tidak menutup aurat, melihat. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut, dia akan menundukkan pandangannya. Paham ya? Tidak matanya kelayapan. Iya, Fahmi. Fahmi. Perhatikan ya, Fahmi. Mana pecinya Fahmi? Pakai peci lah. Santri ya, yang baik ya. Itu yang di kepalanya itu nutup, jangan dibiarkan terbuka ya. Apalagi pecinya ditaruh di kantong, terus mondar-mandir sana tidak dipakai, pakai. Ciri khas santri itu. Taib, jangan malu pakai peci ya. Sampai di mana tadi? Nah, jadi ada sebagian orang yang beriman, pelaku dosa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau berbuat dosa tanggal sekian, hari sekian? Iya, hari sekian disebut-sebut. Iya. Dengan penuh ketundukan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini waktu berbuat dosa, orang beriman dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kelemahan imannya saat itu, nafsunya terlalu tinggi, dia terjerumus ke dosa. Tapi dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu. Bikin dosa kamu tanggal sekian, iya, Rabb, iya, Rabb. Kemudian kata Allah, qad ghafartu lakum. Qad ghafartu laka. Saya sudah ampuni. Sebagaimana kamu bikin dosa ini, kamu menutup dirimu waktu di dunia, aku tutup juga dosamu di dunia, di sini juga aku tutup, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, ini orang buat bikin dosa ada rasa takut ya, bukan bikin dosa dengan bangga. Tidak ada rasa takut. Oh asik, tidak ada orang. Lancar. Mana mau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat itu ya, banyak riwayat yang menyebutkan demikian. Kemudian wa hussila ma fis sudur, dan akan dinampakkan apa yang ada di dalam hati dari kemunafikan, kemaksiatan, hasad, iri, dendam dan seterusnya akan dinampakkan. Dosa-dosa yang ada di dalam hati. Kalau yang nampak yang dari perbuatannya, itu nampak. Ke dalam hati tidak nampak, itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam hati ini ada dosa, Ustaz. Iya, dosanya hati apa? Abdullah. Hati bisa bikin dosa? Apa dosanya hati? Apa Abdullah? Mencintai Abdullah. Termasuk mencintai yang diharamkan oleh Allah. Mencintai istri orang misalnya, haram. Cinta terhadap yang belum halal, tidak boleh. Terus Ustaz, nikahi dulu, halalkan dulu, baru antum cintai. Jangan dulu pasang cinta-cinta, haram. Jadi hati itu memiliki dosa, punya dosa dia. Yang paling besar adalah kesyirikan, kemunafikan. Kemudian hasad, iri. Kemudian apa? Suudzon, prasangka buruk, baik kepada Allah maupun kepada sesama kaum muslimin. Dosa juga. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya rabbahum, Tuhan mereka, bihim terhadap mereka, yauma idzin pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, hari kebangkitan, la khabir, maha mengetahui secara terperinci. Alim, mengetahui tapi secara umum. Kalau khabir, mengetahui secara rinci. Mengetahui secara rinci.
Hah? Kalau diaudit tidak ada yang terluput. Kalau manusia bisa jadi ada yang luput. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya. Lengkap semua. Kesalahan kita apa? Amalan kita, kebaikan kita dicatat semua. Baik, mari kita dengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Musa'id At-Tayyar rahimahullahu taala. Kata beliau, yaqsimu rabbuna bil khail allati tajri wa hiya tuhamhimu ay yasduru anha sautun yataraddadu fil hanjarati min syiddatil jari. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yaksimu bersumpah bil khail dengan kuda. Tapi bukan sembarang kuda ini, kuda yang dipakai di medan peperangan. Paham Ahmad? Bukan yang dipakai untuk bajak sawah, bukan. Pakai bendi misalnya, dokar. Iya. Tapi kuda yang dipakai di medan peperangan. Allah bersumpah dengan kuda ini, tajri wahiyatu hamhim, yaitu berlari kencang. Ini menunjukkan juga perannya hewan dalam perkembangan Islam, mempertahankan Islam. Ini yang bernama hewan kuda, punya peran penting dalam peperangan. Taib, makanya di sini Allah memperingatkan kita untuk hewan yang satu ini bahwasanya dia memiliki keutamaan, keistimewaan. Wahia tuhamhim, tuhamhim ay terengah-engah. Kuda kalau lari kencang ada suaranya, terdengar itu. Ay yasduru anha sautun, keluar darinya suara yataraddadu fil hanjarati, yang bunyi-bunyi di dadanya, hanjarah di bagian leher. Min syiddatil jari, karena berlari kencang. Wa yatawaqqadu syururun nar min syiddati ihtikaki aqdamiha bil hasa. Dan juga memancarkan kakinya ketika berlari di tempat di bagian area yang bebatuan yang keras, kakinya itu memancarkan bunga api. Bunga api, kaki kuda bagian telapaknya itu kan keras juga. Kalau berbenturan dengan batu, dia kan lari begini, itu keluar bunga api. Fatugiru wa tadkhulu ardul adwi fi awwalin nahar, menyerang dan masuk ke perbatasan atau tempat musuh fi awwalin nahar, di awal hari, di awal hari. Fatus'idul gubar min syiddatil jari, dan juga tus'idul gubar, melayangkan, menerbangkan gubar, debu. Fatasiru hadhil khailu fi wasti jam'il adu, sehingga menjadilah kuda ini menyerang di tengah-tengah musuh. Subhanallah. Innal insana li rabbih lakanud. Ini isi sumpahnya. Hadza jawabul qasam, ini adalah jawab qasam, jawab dari sumpah. Wal adiyati dhabaha, demi kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Fal muriyati qadha, demi kuda yang kakinya itu memancarkan bunga api. Jadi Allah bersumpah dengan kuda. Isi sumpahnya ini, innal insana li rabbih lakanud. Wal makna innal insana lakafurun li ni'mati rabbih, maknanya adalah manusia ini sangat mengkufuri terhadap nikmat yang Allah beri. La yashkuruha, tidak mensyukurinya. Wa yamna'uha ghairahu, dan juga dia melarang selainnya untuk bersyukur. Jadi Asy-Syaikh di sini menambahkan makna dari kanud, lakanud, bukan hanya dia mengkufuri nikmat, tapi dia membuat orang lain tidak mensyukuri nikmat juga. Masuk makna lakanud.
menjadi penyebab atau memotivasi orang supaya tidak bersyukur. Masuk maknanya. Dan juga wa yamna'u ghairahu fala yu'tihi, juga bakhil. Itu sudah satu paket itu. Orang tidak bersyukur akan nikmat Allah, kemudian mencegah orang menyebabkan orang tidak bersyukur, dan juga bakhil. Kena musibah dia banyak menggerutu, banyak tidak terima terhadap musibah, menggerutu terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kebaikan. Musibah yang Allah timpakan kepada kita kebaikan buat kita, untuk mensucikan apa Azmil? Musibah untuk apa Azmil fungsinya? Mensucikan dosa dan menaikkan derajat. Barangkali kita bertobat-tobat tidak diterima karena belum terpenuhi syarat. Dosa banyak, amalan belum mencukupi. Allah kasih musibah supaya terkurang itu dosa. Ini fungsinya musibah itu, supaya kita tidak lalai. Wa innal insana yashhadu ala nafsihi bi kufranihi ni'matallahi. Juga manusia itu menyaksikan atas dirinya kelakuannya yang mengkufuri nikmat Allah. Wa anna hadzal insan al-kanud muhibbun lil mal hubban syadidan. Bahasanya manusia yang modelnya seperti ini, yaitu al-kanud, lakanut tadi itu, banyak mengkufuri nikmat Allah, banyak menggerutu, tidak terima dengan musibah. Muhibbun lil mal, sangat suka dengan harta. Satu paket itu. Tidak bersyukur terhadap nikmat, banyak mengeluh terhadap musibah, itu dia suka dengan harta itu. Bangun langsung harta yang dipikir, atau dunia. Sampai tidur lagi masih dunia yang dipikir. Bukannya mikir bagaimana saya ini di akhirat, mau masuk surga atau neraka, dosa saya ini bertambah atau berkurang, amalan saya bagaimana ini. Itu yang dipikir. Iya Fauzan, bukan harta. Siapa ini? Kanud. Fahuwa yabkhalu bihi. Kalau orang sudah sangat suka harta, cinta terhadap harta, bakhil dia. Selesai. Jelas. Susah-susah saya nyari duit, mau dikasih sama dia, biarin aja dia nyari sendiri. Bakhil. Ada model, karena dia saking suka terhadap harta dunia. Paham ini ya, bakhil. Taib, kalaupun dia ingin memberi, ada yang dia beri dari hartanya, punya tendensi. Ada tendensi itu, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tendensi. Wa dzalika min kufranihi ni'mata rabbih, yang demikian itu karena dia kufur terhadap nikmat Allah. Ini sifat kanud. Wa innal insana li rabbih lakanud. Apa kanud tadi itu? Banyak mengkufuri nikmat, tidak bersyukur akan nikmat Allah. Yang kedua, menghitung-hitung musibah, menggerutu terhadap musibah, tidak bersabar. Artinya kita dituntut oleh Allah atau diperintah oleh Allah melakukan kebalikannya. Kebalikan dari kanut adalah syakur, bersyukur, banyak bersyukur. Kemudian sabur, banyak bersabar. Khalid, jangan bermain di majelis Khalid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza kata beliau, afala yadri hadzal insan, apakah tidak tahu manusia yang modelnya seperti ini, al-kanud tadi itu,
An iqabihi, yaitu dia tidak tahu bahwasanya apa yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Mulai dari hari kebangkitan sudah dipersulit dia hari perhitungan, belum dia masuk neraka. Hari perhitungan itu susah ya ikhwan. Dukdak penuh rasa takut, mengerikan. Saya ini masuk surga atau neraka? Apalagi begitu diserahkan buku catatan amalannya sebelah kiri, hancur dia. Nah, idza uthira ma fil kubur, jika dibangkitkan, dihidupkan kembali manusia-manusia yang ada di alam kubur, fa ukhrija minhal mauta, dihidupkan orang yang mati-mati, hidup kembali. Habri. Orang yang sudah mati habri bisa dihidupkan kembali habri? Dihidupkan nanti pada hari kebangkitan setelah hari kiamat. Hidup dengan kehidupan yang sempurna. Sudah sempurna itu ya. Menyatu roh dengan fisiknya, jasadnya. Wa jumi'a wa ubriza ma fi sudurin nas min khair wa syarr. Kemudian dikumpulkan, dinampakkan seluruh apa yang di dalam dada manusia, di dalam hatinya, berupa kebaikan dan keburukan. Fa in alima dzalik, kalau dia tahu, sadar, menyadarinya, falya'lam, hendaknya dia tahu, anna rabbal ladzi sadahu wa sarrafa amrahu bi rububiyyatihi lahu alimun bi bawatini a'malihim. Hendaknya dia tahu, kata beliau, bahasanya Rabb-nya yang mengatur alam semesta ini, yang mengurus segala urusan termasuk urusan akhirat, itu tahu bawatini a'malihim, amalan-amalan yang tersembunyi. Amalan tersembunyi itu Allah tahu. Ini berarti apa ini? Mendorong kita untuk memperbaiki batin kita. Jangan cuma memperbaiki lahir ya, batin kita, hati kita perbaiki. Terus benahi musibah demi musibah, apa yang kita alami itu sebagai bahan latihan untuk melatih hati kita. Wa ma asarruhu fi sudurihim wa ma a'lanu, dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka dan apa yang dinampakkan, semua akan dikasih keluar nanti pada hari pembalasan. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi. Wa huwa mujazihim 'alaiha, Allah yang membalasnya. Allah akan balas, yang baik balas baik, yang buruk balas buruk. Fa ammam ayat apa kemarin? Wa amma man thaqulat mawazinuhu wa may ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal buruk walaupun sekecil dzarrah, ada yang menerjemahkan dzarrah adalah sebesar atom, ini keliru. Dzarrah dalam bahasa Arab artinya hewan kecil, kutu kecil, kutu. Antum pernah lihat kutu ayam? Kecil sekali. Dzarrah itu ya hewan yang kecil, serangga yang kecil, seperti kutu ayam. Atom tidak bisa diterjemahkan atom, tidak ada zaman dulu istilah-istilah atom itu. Karena Al-Quran harus diterjemahkan sebagaimana di zaman itu Al-Quran turun. Kalau Al-Quran mengatakan siapa yang beramal seberat dzarrah, dzarrah artinya dzarrah itu makhluk yang kecil. Kalau mau ditimbang mungkin tidak ketahuan beratnya berapa. Tetap Allah balas dengan yang baik. Beramal yang buruk lagi seberat dzarrah,
hewan yang kecil tadi itu, serangga kecil, tetap ada balasannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik ya ikhwah, alhamdulillah, mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita tentang makna ayat tadi, sehingga kalau kita baca di dalam sholat kita menambah khusyuk kita. Jangan sampai terluput ya ikhwah, jangan cuma dengar apa artinya. Sengaja saya tafsir, saya pelajari tadi karena kalian saya tahu hafal Quran, juz amma lewat. Nah, saya bantu kalian untuk memahami apa yang kalian sudah hafal itu dari maknanya. Tadi wal adiyati dhabaha. Sementara sholat ingat artinya. Innal insana li rabbih lakanud. Kanud. Nah itu. Kalau tidak lewat aja. Kalau tidak bisa antum tadabbur di waktu sholat, antum duduk di rumah sendiri baca. Innal insana li rabbih lakanud. Ya Allah ya Rabbi. Antum duduk sambil termenung, tadabburi makna ayat, itu Allah suka. Allah suka. Ada pahalanya itu besar daripada antum membaca. Bacaan. Kalau membaca pahalanya berapa? Ikhwan? Satu ayat. Satu huruf dapat pahala berapa? 10. Satu huruf dapat 10. Bisa jadi satu huruf dapat 100. Satu huruf dapat 1000 sesuai niatnya. Sesuai niatnya. Ini baca ayat sama dengan baca Quran. Jangan. Al-Quran itu perkataan Allah. Rabbul Izzati wal Jalal. Rabb yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha jujur, pencipta alam semesta. Perkataannya itu adalah perkataan yang agung. Harus kita agungkan di dalam jiwa kita. Jangan baca ayat Al-Quran sama seperti baca komik. Seperti baca apa? Novel. Atau kitab-kitab biasa, jangan. Harus diagungkan. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.